Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memanggil kami anak-anak-Mu untuk melayani-Mu sebagai misdinar. Kami mohon dampingilah dan jiwailah kami yang pada hari ini akan belajar mengenal misdinar dan semangat yang harus dimiliki oleh misdinar, sehingga kami mampu menjalankan tugas dan panggilan dari-Mu untuk melayani-Mu dengan sukacita. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman sekalian, siapakah misdinar itu? Istilah misdinar berasal dari bahasa Belanda, misdienaar, yang berarti pelayan misa kudus. Berdasarkan arti kata misdinar itu, misdinar adalah seorang pelayan yang melayani dalam misa kudus atau perayaan Ekaristi. Di Indonesia sendiri, misdinar dikenal dengan istilah putra-putri altar. Mereka adalah pelayan altar. Dalam gereja Katolik, altar merupakan simbol Yesus Kristus sebagai kurban yang hadir dalam rupa roti dan anggur. Roti dan anggur merupakan tubuh dan darah Kristus yang akan diberikan kepada umat pada saat komuni. Oleh karena itu, menjadi putra-putri altar berarti menjadi pelayan Tuhan. Teman-teman sekalian, setelah kita membahas tentang siapakah misdinar itu, maka sekarang kita akan membahas sejarah misdinar. Kita merayakan Ekaristi untuk mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Namun, dahulu, yaitu sekitar tahun 100 sampai 300-an Masehi, umat Katolik tidak bisa merayakan Ekaristi seperti yang kita rasakan saat ini. Mereka mengalami penderitaan dan penindasan. Mereka dikejar-kejar oleh pemerintah Romawi untuk dipaksa menyembah kaisar atau pemimpin Roma pada waktu itu. Apabila mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah Roma, maka mereka akan disiksa, bahkan dihukum mati. Walau demikian, banyak orang Katolik yang tetap setia pada imannya. Para pengikut Kristus yang setia itu merayakan Ekaristi secara sembunyi-sembunyi. Mereka merayakan Ekaristi di tempat-tempat yang tidak diketahui oleh pemerintah Romawi. Ketika itu, yang boleh mengkonsekrasi roti dan anggur hanya para uskup. Kemudian tubuh dan darah Kristus itu dibawa oleh para akolit ke gereja-gereja lain atau stasi. Para akolit ini berperan sebagai misdinar untuk saat itu. Para akolit atau putra altar ini biasanya adalah frater atau calon imam. Saat itu, akolit merupakan salah satu tahap yang dilewati oleh para calon imam untuk menjadi imam atau pastor. Setelah itu, gereja Katolik ingin terlibat aktif dalam perayaan Ekaristi, meskipun tidak ingin menjadi imam. Namun ketika itu, yang boleh melayani altar hanya laki-laki yang dikenal dengan putra altar. Nah, pada masa sebelum Konsili Vatikan kedua, tugas para putra altar tidak hanya melayani imam, tetapi juga mewakili umat untuk menjawab doa-doa imam, karena pada waktu itu di seluruh dunia misa kudus menggunakan bahasa Latin dan imam berdoa membelakangi umat. Maka sebagai wakil umat,
para putra altar harus menghafal doa-doa dalam bahasa Latin, walau belum tentu mereka mengerti artinya. Istilah misdinar muncul saat Konsili Vatikan kedua. Gereja memberikan kesempatan umat awam manapun untuk turut serta memeriahkan liturgi atau perayaan Ekaristi. Dari sini muncul putri altar, para wanita yang melayani imam dalam perayaan Ekaristi. Hingga saat ini dikenal dengan sebutan misdinar atau putra-putri altar, yakni laki-laki dan perempuan yang melayani altar atau Yesus sendiri. Nah, seperti itu sejarah singkat misdinar. Teman-teman, kita telah belajar tentang misdinar, sejarah misdinar, dan tujuan misdinar. Nah, sekarang mungkin teman-teman bertanya-tanya, siapa yang boleh menjadi misdinar? Nah, pada umumnya yang menjadi misdinar adalah remaja yang sudah dibaptis dan telah menerima komuni pertama atau sambut baru. Orang biasa menerima komuni pada umur 9 sampai 10 tahun. Jadi, misdinar pada umumnya berumur antara 9 sampai 10 tahun hingga 17 tahun atau usia SMA. Usia SMA dimungkinkan menjadi misdinar hanya dalam keadaan khusus. Misalnya saat misdinar remaja tidak ada. Akan tetapi ada juga ketentuan dari masing-masing paroki tentang siapa saja yang boleh menjadi misdinar. Misdinar itu merupakan wadah bagi para anggota misdinar untuk belajar, mengenal kekayaan dan menghayati iman Katolik untuk melanjutkan apa yang teman-teman telah pelajari ketika masih berada di PIA atau pendampingan iman anak. Oleh karena itu, sebelum menjadi misdinar, setiap anggota yang mau bergabung ke dalam misdinar itu harus mengikuti proses pendidikan atau mereka harus belajar tentang misdinar, tentang iman Katolik dan tujuan misdinar itu sendiri. Jadi misdinar itu adalah sebuah panggilan untuk menghayati iman kita. Lalu setelah teman-teman mengikuti pendidikan atau belajar tentang misdinar, teman-teman kemudian dilantik. Nah, ketika selesai dilantik, pada saat itulah teman-teman resmi menjadi misdinar dan harus siap dalam melaksanakan tugasnya sebagai misdinar. Teman-teman telah belajar tentang misdinar sebagai panggilan. Maka karena misdinar adalah bagian dari panggilan untuk menghayati iman Katolik, maka teman-teman harus juga membawa semangat. Nah, semangat apa yang harus dibawa oleh misdinar? Kita harus pertama-tama menyadari bahwa seorang misdinar adalah pelayan dan tugasnya ialah untuk melayani. Nah, menjadi misdinar berarti menjadi pelayan altar. Pelayan altar adalah pelayan Yesus Kristus. Walaupun secara fisik kita melihat bahwa yang dilayani pelayan altar adalah imam, tetapi sesungguhnya yang dilayani pelayan altar adalah Yesus Kristus yang hadir dalam dan melalui imam, dan secara konkret dan nyata Yesus Kristus hadir secara istimewa dalam perayaan Ekaristi, dalam roti dan anggur yang dipersembahkan di atas altar saat perayaan Ekaristi. Kita sebagai umat beriman harus berpartisipasi aktif dalam perayaan Ekaristi.
Gereja tidak menghendaki adanya pertunjukan atau seakan-akan kita sedang menonton pastor atau imam yang sedang mempersembahkan Ekaristi pada saat itu. Nah, sebagai misionar yang harus disadari ialah bahwa misionar adalah pelayan Tuhan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, misionar harus dekat dengan Yesus Kristus. Maka seorang misionar itu harus tekun merenungkan sabda Tuhan atau membaca kitab suci, rajin mengikuti perayaan Ekaristi walaupun pada saat itu tidak bertugas, karena itu adalah cara membangun relasi dengan Yesus Kristus. Nah, sebagai pelayan, misionar harus melakukan beberapa hal yang dituntut dari misionar. Pertama, melaksanakan tugas dengan penuh cinta. Jadi, menjadi misionar itu kita harus senantiasa siap menjalankan tugas kita dengan cinta, dengan semangat. Dan kedua, harus terbuka dan rendah hati, yakni mau mendengarkan apa yang disabdakan dalam kitab suci, apa yang disampaikan pastor dan yang disampaikan pembimbing ketika mengikuti pelajaran tentang misionar harus didengar dengan baik. Lalu yang ketiga, bertanggung jawab atas tugas pelayan sebagai pelayan altar. Apabila ditunjuk menjadi pelayan atau bertugas dalam perayaan Ekaristi pada saat itu, maka misionar harus selalu siap. Tidak boleh menolak ataupun menghindari tugasnya sebagai pelayan altar. Yang keempat adalah melayani dengan tulus atau tanpa pamrih. Yakni sebagai misionar itu ketika melayani, misionar itu bukan supaya dipuji oleh orang yang hadir pada saat itu, tetapi sungguh-sungguh hadir untuk melayani Tuhan. Jadi pada intinya teman-teman, menjadi misionar adalah sebuah panggilan untuk melayani Tuhan. Teman-teman misionar, agar semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus yang kita layani dan melayani sebagai putra altar dengan sukacita, marilah kita belajar dari 3 orang kudus berikut yang merupakan pelindung sekaligus teladan bagi kita sebagai misionar. Tarsisius adalah seorang pelayan altar. Ketika itu dikenal sebagai akolit. Ia hidup pada abad ketiga, pada zaman pemerintahan Kaisar Valerianus. Ia tinggal di Roma, Italia. Ketika berumur 10 tahun, ia bersama ibunya sering mengikuti misa. Ia bahagia mengikuti misa. Ketika itu, umat Kristiani mengalami penganiayaan, sehingga mereka mengadakan misa di tempat sembunyi seperti ruang bawah tanah. Ketika itu ada banyak orang Kristen yang dipenjara dan akan dihukum mati. Mereka sangat ingin menerima komunion suci sebelum dihukum mati. Tarsisius yang mempunyai semangat pelayanan yang tinggi menawarkan diri untuk membawa hostia suci kepada orang-orang di penjara, dan membawa hostia suci dalam suatu badan dengan penuh. Dalam perjalanan, ia dihadang oleh orang-orang kafir dan meminta Tarsisius memberikan hostia itu kepada mereka. Namun Tarsisius, mereka pun membunuh Tarsisius hingga tak sadarkan diri. Kemudian Tarsisius ditolong oleh seorang tentara yang merupakan prajurit Romawi yang telah bertobat dan menjadi Kristen. Tetapi nyawa Tarsisius
tidak tertolong. Tarsisius meninggal sebagai martir pada tanggal 15 Agustus 257 di Roma. Ia diperingati setiap tanggal 15 Agustus dan diangkat sebagai pelindung putra-putri Allah. Johannes Bertman berasal dari Belgia. Pada masa mudanya, ia pernah mengatakan, "Jika aku tidak menjadi kudus ketika aku masih muda, maka aku tidak pernah akan menjadi kudus." Yohanes dilahirkan pada tahun 1599 dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang tukang sepatu yang miskin dan ibunya sering sakit-sakitan. Ketika usianya 13 tahun, Yohanes ingin bersekolah untuk menjadi imam. Tetapi ayahnya menolaknya karena ia ingin Johannes Bertman membantunya. Tetapi pada akhirnya ayahnya setuju dengan keinginan Santo Johannes Bertman yang ingin menjadi imam. Ia mengizinkan Johannes Bertman tinggal di pastoran. 3 tahun kemudian, Johannes Bertman bergabung dengan Serikat Yesus. Ia berdoa, belajar dengan tekun. Ia mempunyai semboyan, berilah perhatian besar pada hal-hal kecil. Dan semboyan inilah yang selalu dipegang teguh oleh Johannes Bertman. Semasa hidupnya, Johannes Bertman berusaha melakukan hal-hal yang kecil, tetapi dilakukannya dengan penuh sukacita. Ketika ia jatuh sakit, tidak ada dokter yang dapat menemukan penyakit yang dideritanya. Yohanes tahu bahwa ia akan segera meninggal, tetapi ia tetap bersukacita walaupun dia sendiri sedang dalam keadaan sakit. Yohanes Bertman wafat pada tahun 1621 dan banyak mujizat yang dialami oleh orang ketika berdoa melalui dia. Yohanes dinyatakan sebagai yang terberkati atau beato oleh Paus Pius IX pada tanggal 28 Mei 1865 dan dinyatakan kudus pada tanggal 15 Januari 1888 oleh Paus Leo XII. Santo Johannes Bertman diperingati setiap tanggal 26 November. Ia lahir di Italia pada tanggal 2 April 1842. Ia merupakan pribadi yang rajin berdoa sejak kecil. Pada usia 5 tahun, ia menjadi putra altar dan usia 7 tahun menerima komuni pertama. Setelah menerima komuni pertama, Dominikus sangat ingin dekat dengan Yesus. Ada 4 janji yang dia tulis di sebuah buku kecil. Yang pertama, saya akan menerima sakramen tobat dan Ekaristi sesering mungkin. Yang kedua, saya akan berusaha memberikan hari Minggu serta hari libur sepenuhnya untuk Tuhan. Yang ketiga, sahabat terbaikku adalah Yesus dan Bunda Maria. Dan yang keempat, lebih baik aku mati daripada berbuat dosa. Pada usia 12 tahun, ia bersekolah di sekolah milik Santo Yohanes dan Bosco. Ia sangat bahagia bisa bersekolah di sekolah Santo Yohanes Bosco. Semasa di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang periang serta teliti. Ia merupakan orang yang saleh dan cinta damai. Ketika ada teman-temannya yang berkelahi, ia melerai mereka dan mengatakan, "Mari kita belajar kepada Yesus yang mengampuni orang yang bersalah kepadanya."
Di usia yang masih sangat muda, ia menderita sakit dan dipulangkan di keluarganya dengan harapan agar ia cepat pulih. Namun kesehatannya tak baik. Ia pun menerima sakramen pengurapan orang sakit. Sebelum ia meninggal, dia mengatakan, "Saya melihat sesuatu yang indah." Kemudian ia meninggal dalam damai pada tanggal 9 Maret 1857 di usia 14 tahun. Ia dibeatifikasi oleh Paus Pius XII pada tahun 1950 dan pada tanggal 12 Juni 1954 ia dinyatakan kudus. Melalui ketiga orang kudus ini, kita belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, entah melalui doa maupun dalam pelayanan kita, khususnya sebagai misioner. Di usia mereka yang masih sangat muda, mereka sangat bahagia bisa melayani Tuhan dalam hidup mereka. Maka sebagai misioner, kita juga harus semangat dalam melayani sebagai pelayan altar. Orang kudus tersebut adalah teladan kita. Dari mereka kita belajar mencintai Ekaristi, mencintai Yesus, setia pada hal-hal kecil seperti belajar dan mempersiapkan Ekaristi. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kepadamu sebab Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi pelayan-pelayan altar-Mu. Meski kami banyak kekurangan, Engkau memperkenankan kami melayani imam-imam-Mu dalam membagikan rahasia kudus-Mu bagi umat beriman. Arahkanlah pikiran kami kepadamu, murnikanlah hati kami seperti hati-Mu, laraskanlah mulut kami sesuai sabda-Mu, dan letakkanlah selalu kekuatan-Mu pada tangan dan kaki kami, agar kami layak menjadi alat-alat-Mu. Semoga Ekaristi menjadi sumber hidup kami, dan doa Bunda Maria, Santo Tarsisius, serta para kudus-Mu menjadi perlindungan kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.